Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama saya Steve Kolibu untuk Forum Kawan Dua. Pagi ini kita akan membahas terkait waspada penyakit musim penghujan. Seperti yang kita ketahui saat ini juga masih ada di musim penghujan, masih hampir setiap hari hujan. Dan untuk Anda yang sudah mendengarkan kami dari tadi juga waktu Warta Berita juga kita sudah mengangkat terkait dengan topik ini, dan kita akan bahas lebih lanjut lagi bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Kepala Puskesmas Teling Atas, Dr. Daisy Elizabeth Lucia Supit. Dr. Daisy, selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Steve. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir di RRI lagi untuk bisa memberikan informasi ilmu-ilmu baru lagi terkait dengan topik kita pagi ini. Dan pendengar, nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line WhatsApp, telepon, dan juga di live streaming kami di YouTube RRI Manado. Untuk telepon dan juga WhatsApp melalui 082195835080. Kalau musim penghujan kan, Dok, ini sudah biasa lah, sudah umum nih, Dok, ya. Biasanya ada banyak penyakit-penyakit, entah itu flu, entah itu beberapa penyakit lain yang biasanya datangnya di saat musim penghujan, Dok, ya. Ini kenapa kemudian musim penghujan ini bisa mendatangkan atau banyak penyakit-penyakit yang muncul di saat musim penghujan, Dok? Memang ada beberapa penyakit yang munculnya itu lebih banyak di musim penghujan, tapi tidak menutup kemungkinan juga dia muncul walaupun bukan musim penghujan. Penyebabnya itu ada beberapa. Pertama itu karena di musim penghujan curah hujan tinggi, jadi bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan daya tahan tubuh turun akibat dari cuaca dan perubahan cuaca. Bisa juga jadi karena banjir, mungkin makanan atau air yang kita konsumsi itu terkontaminasi. Jadi dari situ bisa terjadi beberapa penyakit, dan ada juga virus atau bakteri itu yang lebih berkembang bagus di musim penghujan. Seperti yang kita ketahui ada beberapa penyakit seperti demam berdarah itu lebih sering atau lebih banyak kasusnya itu justru di musim penghujan. Termasuk juga flu-flu yang tadi itu ya, Dok, Iya. ya? Itu juga memang banyak sekali di musim penghujan, musim peralihan musim. Iya, karena daya tahan tubuh kita yang agaknya turun kalau di musim penghujan. Iya. Nah, selain penyakit influenza atau flu, demam berdarah, ada penyakit-penyakit apa lagi nih, Dok, yang umumnya muncul di saat musim penghujan? Itu bisa juga ada typhoid atau leptospirosis, tapi kalau untuk penyakit leptospirosis ini memang jarang dan belum ada kasus sih kalau di Manado. Oke. Kalau di Puskesmas Teling ada terjadi peningkatan enggak, Dok, kalau di saat musim-musim penghujan begini? Sejauh ini untuk peningkatan kasus khususnya di Puskesmas Teling Atas, yang banyak sih cuma infeksi saluran pernapasan atas atau influenza juga termasuk di situ. Kalau untuk DBD sendiri sampai saat ini dari bulan Januari sampai Februari ini untuk Puskesmas Teling Atas, syukur alhamdulillah belum ada kasus. Oke. Ya berarti ya di daerah Puskesmas Teling Atas berarti memang belum ada. Belum ada kalau untuk demam berdarah, kecuali untuk influenza memang penyakit yang umum terjadi di masyarakat. Peningkatan kasusnya pun ada tapi tidak signifikan. Tidak signifikan ya, Dok, ya. Ini juga ada beberapa kenalan saya juga nih, Dok, ya. Ada teman-teman juga yang batuk tapi agak panjang nih, Dok, ya. Ini apakah karena memang musim penghujan atau seperti apa, Dok? Kan biasanya kalau batuk itu paling setelah ambil obat ke dokter atau apa, kan biasanya itu cepat untuk sembuhnya ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan daya tahan tubuh kita yang di saat musim penghujan agak turun, jadi periode penyakit jadi lebih panjang. Memang untuk batuk sendiri banyak pasien yang mengeluh sudah beberapa kali minum obat, sudah beberapa waktu minum obat, sampai bahkan ada yang sudah 2-3 minggu minum obat tapi belum sembuh. Untuk batuk sendiri
Di puskesmas itu sudah tersedia alat untuk screening batuk. Jadi kami tidak lagi melihat durasi batuk. Kalau dulu kan 2 minggu Iya. atau lebih, kemudian nanti dianjurkan untuk periksa laboratorium atau periksa lendir. Tapi untuk sekarang dia sudah tidak melihat berapa lama dia batuk. Jadi kami untuk pasien-pasien dengan batuk, walaupun dia baru 1 hari, sudah dianjurkan untuk periksa lendir untuk mencegah komplikasinya yang lebih parah lagi. Jadi kita screening lebih awal begitu. Oke, biar lebih Lebih cepat diketahui betul, ini dapat tahu ini batuknya karena gara-gara apa. ya. Oke, jadi luar biasa ya. Ini kan biasanya kalau orang-orang apalagi kalau cuma batuk musim hujan biasanya kan aduh Sudah ambil dianggap biasa. iya biasa, cuman tunggu paling 2-3 hari paling coba mulai berkurang. Tapi ada baiknya juga apalagi kan kalau misalnya punya BPJS jaminan sosial kesehatan gitu boleh periksa kan dok. Tapi sekarang Steve, walaupun tidak ada BPJS kan ada program pemerintah itu yang baru untuk pemeriksaan kesehatan atau cek kesehatan gratis itu yang untuk yang berhari ulang tahun. Sepertinya orang sudah dengar di program pemerintahan kita yang baru ini dari Pak Presiden Prabowo ada cek kesehatan gratis. Jadi semua itu tidak melihat dia itu ada BPJS atau tidak, dilayani di puskesmas. Oh, puskesmas Teling Atas lah sudah termasuk, nih, iya. Oke, berarti boleh ya. Boleh. Caranya daftar di aplikasi dulu ya. Ada dok, aplikasi yang harus di-download di HP, itu aplikasi Satu Sehat. Tapi kalaupun tidak ada HP Android untuk aplikasi ini dia Satu Sehat, bisa langsung ke puskesmas. Nanti dibantu oleh petugas kesehatan di puskesmas bagaimana cara bisa mendapatkan layanan seperti ini. Nah, ini penting nih untuk torang screening dulu, torang Iya. kesehatan. Kadang-kadang kan masyarakat nanti sosaki dulu baru mau datang. periksa. Ini deteksi dini nih Deteksi dokter, dini ya. sekarang. Oke, itu pas hari ulang tahunnya dok atau memang ada? Dia ada jangka waktunya sampai 30 hari dari hari ulang tahun. Ya, masih boleh berlaku Masih bisa, kan? masih berlaku. Berarti yang di seputaran puskesmas Teling Atas boleh langsung daftar. Silakan ke puskesmas. Kalau ulang tahunnya baru lewat 29 hari atau 30 hari ini masih genap bisa. kan. Oke, itu sedikit intermezzo juga karena ini informasi yang sangat penting mungkin masyarakat yang ingin mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis ya, program pemerintah yang sudah mulai berlaku sejak Februari ini. Jadi sudah boleh untuk memanfaatkan yang ulang tahun Februari. Ini banyak juga sebenarnya di kantor kami juga ada beberapa yang ulang tahun Februari boleh berarti ya. Dipersilakan untuk mengunjungi puskesmas terdekat. Oke, baik. Dok, nah kita balik ke topik terkait penyakit yang muncul di musim penghujan ya dok. Ya, penyakit-penyakit apa saja yang berbahaya? Sekiranya tuh masyarakat yang boleh pandang enteng kalau dapat penyakit ini. Kalau walaupun juga memang seperti tadi banyaknya cuma di musim hujan. Kalau yang berbahaya untuk sekarang ini mungkin demam berdarah kan. Demam berdarah masih tetap menjadi sesuatu yang ditakuti oleh masyarakat itu karena karena komplikasinya. Seperti yang orang tahu, kalau demam berdarah kalau dia sudah sampai masuk ke syok itu bisa mengakibatkan kematian. Nah, itu yang harus diwaspadai untuk penyakit demam berdarah. Untuk penyakit-penyakit yang di musim penghujan saya kira semua penyakit harus diwaspadai. Seperti influenza juga karena selain kalau dia tidak ditangani bisa menyebabkan ke pneumonia atau radang paru seperti itu. Oke, boleh mau merembet sampai di ke seluruh organ tubuh. Kalau kasih biar kan dok Kalau ya? dibiarkan. Ya. Apalagi kalau misalnya orang daya tahan tubuhnya enggak membaik terus turun terus. Yang tadinya orang tubuh bisa melawan. Kalau daya tahan tubuh turun, gejalanya akan lebih berat. Oke, baik. Nah, kalau gejala-gejala yang umum didapatkan ini kita rasakan ketika kita mendapat atau merasakan penyakit pas musim hujan, itu gejala-gejalanya seperti apa, dok? Awal-awalnya kita rasakan rasa tidak enak di badan, ada flu sedikit-sedikit, hilang timbul, kemudian kadang juga merasa agak demam. Seperti itu. Kita bisa menanganinya sendiri pertama dengan memperbanyak minum air putih. Kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat, kurangi junk food. Kemudian berolahraga secara teratur.
menjaga kebersihan diri dan lingkungan, itu juga menjadi salah satu faktor-faktor yang bisa memperkuat daya tahan tubuh kita. Jadi selain obat, karena kalau kita cuma juga minum obat tanpa memperhatikan kebersihan diri, memperhatikan makanan yang kita konsumsi, sepertinya obat itu cuma sekian persen untuk menyembuhkan penyakit. Jadi kembali ke diri kita sendiri. Oke, Demikian. ya obat itu cuma untuk menolong ya. Tapi kembali ke kebersihan diri, lebih baik kan mencegah daripada mengobati. Betul, betul. Kadang-kadang juga flu bisa sampai sesak napas. Ada kan yang sampai sesak nafas, susah tidur, jadi pekerjaan terganggu. Bisa jadi seperti yang Steve bilang tadi, menjangkitkan ke orang lain. Jadi selain orang lain juga ikut berdampak dengan apa yang kita alami. Oke. Nah, kalau dari gejala-gejala tadi, gejala yang seperti apa yang orang harus waspadai untuk kemudian ke puskesmas atau ke vaskes terdekat, Dok? Kalau yang harus kita waspadai, yang supaya kita cepat datang ke puskesmas itu pertama demam. Oke. Demam, kalau dulu jaga tunggu 3 hari baru ke puskesmas, disarankan sekarang kalau demam 1 hari boleh langsung ke puskesmas. Batuk, apalagi batuk kalau so berhari-hari tidak hilang dengan obat. Kemudian flu, memang semua penyakit harus kita waspadai. Jadi jangan tunggu dia so parah baru di puskesmas dulu mencari pengobatan. Padahal dari awal-awal sebenarnya mempersingkat waktu pengobatan kalau kita obati dari awal. Oke, jadi kalau dulu emang begitu, tunggu dulu. Kalau 3 harinya nggak baik, apalagi baru mau ke puskes. ada beli obat warung dulu istilahnya toh, obat warung dulu siapa tahu mau Kalau dulu baik. kan obat warung sampai antibiotik bisa dijual di warung, tapi sekarang kan tidak bisa lagi, harus pakai resep. Betul Karena itu tadi ya. Mungkin terbiasa ya Dok ya, kita beli di warung kalau soalnya berhenti kalau antibiotik toh. Padahal sebenarnya itu enggak boleh. Nggak boleh. Iya. Dan sekali lagi pendengar, kalau misalnya nanti di segmen selanjutnya Anda bisa bergabung di 082195835080. Nah, ini untuk demam berdarah yang tadi yang disampaikan oleh Dokter Daisy, yang paling berbahaya lah ya. Itu apalagi untuk anak-anak ya Dok ya. Nah, ini cara untuk mencegahnya seperti apa Dok? Demam berdarah, pencegahannya itu dia sebenarnya gampang susah. Seperti yang orang sudah dengar itu ada 3M+. Oke. Membersihkan, menguras, dan menimbun. Tambah dengan DP+ itu memakai obat anti nyamuk, kemudian menanam tanaman yang bisa mengusir nyamuk. Ada beberapa tanaman, kemudian jangan membiarkan air yang tergenang, karena nyamuk ini suka di air yang tergenang, jadi dia bisa menyebabkan demam berdarah. Jentik nyamuk demam berdarah itu berkembang di situ. Jadi yang perlu diwaspadai, orang kembali lagi ke kebersihan kita masing-masing. Karena seperti yang orang tahu, orang kalau ada kasus demam berdarah, semua jaga minta fogging. Padahal fogging itu sebenarnya itu alternatif terakhir dari pencegahan demam berdarah. Fogging ini cuma membunuh DP nyamuk dewasa. Sementara jentiknya itu tidak akan mati dengan fogging. Dan kalau kita memberikan fogging ke masyarakat, itu justru memberi racun ke masyarakat. Iya kan? Karena kan DP itu bahan kimia semua yang dipakai untuk fogging. Dari DP aroma aja orang bisa bedakan. Betul Dok, kalau dulu juga zaman masih kecil lah itu sampai di SMA itu masih sering hampir setiap tahun kalau masuk musim penghujan fogging. Kalau sekarang memang berkurang. Jarang. Oke, Dok, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk perbincangan kita pagi ini terkait waspada penyakit musim penghujan. Kita harus jeda dulu sejenak. Saya ingatkan Anda yang ingin bergabung boleh langsung WhatsApp di 082195835080 untuk line telepon. Nanti setelah kita break kami akan kembali tetap di Forum Kawanua. Kanal informasi dan inspirasi.
Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Kita lanjutkan lagi pendengar untuk perbincangan kita pagi ini di Forum Call 2 Waspada Penyakit Musim Penghujan. Untuk Anda yang punya pertanyaan, silakan bisa telepon ataupun juga WhatsApp di 082195835080. Sekali lagi 082195835080. Ataupun juga bisa Anda berikan komentar Anda di live streaming kami di YouTube RRI Manado. Masih bersama dengan narasumber kami pagi ini, Kepala Puskesmas Teling Atas, Dr. Daisy Elizabeth Lucia Supit. Dr. Daisy, kalau tadi di daerah Puskesmas ya Teling Atas belum ada ya untuk demam berdarah ya? Belum ada sampai Tapi kalau saat di ini. Sulawesi Utara atau di Kota Manado sudah ada dengar ada kasus-kasus nggak, Dok? Kalau di Sulawesi Utara ada kasus demam berdarah, memang belum banyak. Ya. tapi tetap ada. Tetap ada muncul ya satu-satu ya. Berarti masyarakat Tetap harus waspada. betul ya. Kita terima penelpon yang pertama dulu nih, Dok. Forum Kawanua, selamat pagi. Selamat pagi, Iya, dengan siapa di mana, Pak? kawan Noah. Dengan Heri. Oke, Pak Heri. Pak Heri, posisi lagi di mana, Pak Heri? Posisi sekarang di Tateli. Oke, baik. Silakan, Pak Heri. Selamat pagi, Bu Dokter. Selamat Daisy, ya. Selamat pagi Pak Heri. Iya. Waspada penyakit di musim penghujan. Betul, ya. Pak. Memang selangganan dan biasa sudah tahu semua. Jadi kondisi juga itu memang harus perlu makanan-makanan juga yang bergizi. Oke. Yang sebenarnya yang paling penting sekarang ini dengan CKG Cek kesehatan itu gratis yang ya Pak. sebenarnya yang barusan dilonceng tanggal 10 Februari kan. Iya, Iya. betul. Pak Heri, ulang tahunnya kapan, Pak? Boleh dicoba, Pak? Oh, nanti Desember saya. Aduh, masih lama, Pak. Jadi tapi Iya. yang saya dengarkan itu, Bu, walaupun ini dilonceng di bulan Februari tanggal 10, tapi saya dengar itu yang berhari ulang tahun di tanggal 1 Januari itu bisa kan? Iya, Sampai bisa Pak. di bulan-bulan Maret. Iya. Jadi ini sebenarnya perlu harus sosialisasi gencar agar senantiasa kebijakan Pak Presiden dan Wakil Presiden ini betul-betul menyentuh dan membantu masyarakat yang ingin mendapatkan kontrol. Cek. Iya. Betul, cek kesehatan Dan gratis. ternyata begitu mau dicek, ternyata dia sudah mengidap satu penyakit. Apakah itu langsung diopname? Apakah langsung mendapatkan perawatan? Baik, baik. Itu juga yang menjadi pertanyaan. Dan berikut, Bu, Ya. kalau di Puskesmas Teling, kira-kira sudah ada berapa warga itu baik bayi sampai lansia itu boleh kan semua? Iya, boleh Pak. Dalam sehari itu kira-kira berapa yang masyarakat yang pergi Cek kesehatan CKG gratis di ya, sana? Pak Heri. Dan Baik. supaya kita juga bisa dapat ukur sampai di mana ini semangat masyarakat ini untuk mencek kesehatannya. Baik, baik, Pak Heri. Agar supaya itu perlu juga sekali lagi sosialisasi RRI juga penting ya, karena ini program
presiden. Betul Pak Heri. Ya, Baik, Pak Heri dan ada lagi, mudah-mudahan Pak? ini dapat dilayani masyarakat yang pergi ke mendaftar melalui seperti apa dan bagaimana kalau masyarakat Syarat-syaratnya ya Pak Heri ya. bayi atau lansia yang tidak punya smartphone. Baik, Gimana? baik. Terima baik. kasih. Terima kasih Pak Heri di Tateli. Kalau masih ada masih boleh bergabung di 082195835080 di belakangnya Pak Heri. Tadi juga sebenarnya sempat disampaikan oleh dokter ya tadi ya, kalau misalnya belum punya smartphone nanti datang Iya, aja ke datang ke puskesmas nanti dibantu oleh petugas kesehatan di Betul. Nah, puskes. kita ke penelpon selanjutnya di belakangnya Pak Heri, Forum Kawanua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Selamat Bu pagi. Steve. Dengan Ibu siapa Selamat di mana pagi, Bu? Bu Dokter. Selamat pagi, Bu. Ya, halo Ya. Bu. Ya, dengan siapa di mana Bu? Oh, dari Jedi di Air Madidi. Oke, Bu Jadi di Armadidi. Silakan Bu Jadi. Iya, langsung ke Ibu Dokter ya, Bu. Iya. Karena topiknya sedang bahas waspada penyakit yang biasanya timbul di musim seperti Betul. ini. Kalau HMPV bagaimana? Karena gejalanya kan batuk, pilek, Agak mirip-mirip sama influenza ya, Bu ya. Iya, iya. Ya, Kalau Bu. itu untuk HMPV, di sekolah anak saya, mereka disarankan untuk di musim ini ya, berhubung di musim penghujan, disarankan untuk menggunakan masker. Oke. Salah satunya untuk jaga-jaga, jangan sampai tertular HMPV. Baik, baik. Gitu. Itu kebijakan dari Sekolah berarti ya Bu sekolah. Jadi ya. Iya. Jadi kira-kira itu bagaimana, Bu Dokter? Apakah langsung bisa terdeteksi saat pasien ke sana atau butuh penanganan lebih lanjut untuk tahu bahwa ini virus HMPV? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pasien yang punya komorbid. Kalau kena virus ini, seberapa parah untuk pasien yang punya komorbid, penyakit penyerta dan komorbidnya apa saja? Oke. Untuk HMPV yang bisa bikin penyakit ini tambah parah bagi Baik, pasien. Saya kira itu saja. Terima kasih Bu Jadi di Air Madidi untuk pertanyaannya, nanti akan ditanggapi oleh Dr. Daisy di belakangnya Bu Jadi di Air Madidi. Satu lagi penelpon sebelum nanti ditanggapi oleh Dr. Daisy. Forum Kawanua, selamat pagi. Baik ya, bisa dicoba lagi di 082195835080. Kalau pertanyaannya jangan lupa terkait dengan topik kita, waspada penyakit musim penghujan. Kita bahas dulu kedua Pak Heri dan juga Bu Jadi tadi. Dr. Daisy, kalau Pak Heri tadi terkait Tentang dengan CKG. CKG. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Pak Heri tentang mengenai CKG atau cek kesehatan gratis, atau yang awal-awal kita dengar dengan kita ketahui sebagai pemeriksaan kesehatan gratis. Iya. Itu skema pemeriksaan kesehatan gratis itu ada 3. Yang pertama itu layanan CKG di hari ulang tahun yang diberikan bagi bayi dan anak hingga usia 6 tahun serta usia 18 tahun ke atas. Oke. Kemudian ada layanan PKG di sekolah. Itu bagi anak usia 7 sampai dengan 17 tahun atau usia sekolah. Kemudian layanan PKG khusus itu untuk ibu hamil, bayi hingga anak usia 6 tahun atau prasekolah. Tujuan dan sasaran dari CKG sendiri ini untuk mengidentifikasi faktor resiko, mendeteksi kondisi prapenyakit atau awal penyakit, kemudian mendeteksi agar penyakit lebih awal diketahui sehingga bisa diberikan penanganan yang lebih cepat. Untuk tahapannya, pertama memang kalau dia punya HP Android itu harus download dulu aplikasi yang namanya Satu Sehat. Oke. Kalau dulu waktu COVID juga orang pernah pakai aplikasi Peduli Lindungi. Sekarang dia sudah jadi Satu Sehat, jadi harus di-download di situ. Tapi kalaupun tidak punya HP Android, silakan datang ke fasilitas kesehatan. Nanti akan dibantu oleh petugas kesehatan untuk pengisian data. Dan di aplikasi Satu Sehat itu pasien harus mengisi ada screening mandiri. Jadi di screening dulu mandiri sebagai tahap awal. Kemudian setelah selesai screening mandiri, nanti akan dapat kode verifikasi. Kode itu nanti akan diinput di
aplikasi e-puskesmas atau rekam medis elektroniknya puskesmas. Ya. Nah, dari situ kemudian akan kita mulai melakukan screening. Untuk tahap awal ada tahapan-tahapannya. Kemudian bila terdiagnosa atau terdeteksi ada salah satu penyakit atau hasil pemeriksaan yang sudah mengarah ke suatu penyakit tertentu, itu akan masuk ke tahap 2 untuk pemeriksaan lanjut. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi bukan datang terus langsung periksa semua. Ada tahapan-tahapannya, tapi itu kita periksa dari atas sampai bawah. Jadi menyeluruh ke seluruh tubuh orang periksa, termasuk pemeriksaan gigi. Nah, nanti kalau tahap awal diketahui mungkin ada ke arah penyakit tertentu, kita lanjut lagi ke tahap 2 seperti itu. Tahap 2 nanti seperti apa? Tahap 2 itu ada pemeriksaan seperti kalau umpamanya kita menemukan dia ada waktu screening penyakit tidak menular seperti hipertensi atau pemeriksaan glukosa ada mulai agak tinggi, itu kita lanjut lagi untuk pemeriksaan mungkin HbA1c atau kalau dia batuk kemudian di screeningnya ada yang positif, kita lanjut lagi. Kemudian itu bisa sampai berlanjut ke FKTRL atau ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Oke, Jadi itu bisa masih sampai ke rumah gratis, sakit. dokter? Masih gratis. Oke, luar biasa ya. Seperti itu untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis. Jadi kalau untuk di Puskesmas Teling Atas sendiri sampai saat ini memang belum banyak yang datang, tapi kita terus melakukan sosialisasi. Tiap hari kita melakukan sosialisasi baik melalui media sosial maupun melalui penyuluhan-penyuluhan yang langsung ke masyarakat. Mungkin karena informasi juga belum terlalu diterima oleh masyarakat ya, Dok, mungkin ya. masih banyak yang belum tahu, tapi kami dari Dinas Kesehatan Puskesmas terus melaksanakan sosialisasi. Oke, dan tadi juga ada pengecualian tadi ya untuk yang ulang tahunnya di awal Januari, Di awal Januari tetap masih boleh. Oke, karena launchingnya baru di minggu kedua, tidak salah bulan Februari Iya, ya, baru Dok? di minggu kedua. Baik. Sebelum kita terima penelpon yang tadi Ibu Jadi tadi terkait HMPV nih, Dok. HMPV virus baru ya. Iya, betul. Virus human metapneumovirus yang sekarang mulai banyak, tapi di Manado syukur belum ada kasus untuk HMPV sendiri. Gejalanya yang perlu diketahui itu ada batuk, kemudian demam, hidung tersumbat. Jadi mirip-mirip COVID dulu kalau untuk HMPV ini. Bisa sampai sesak nafas. Kemudian faktor resikonya itu anak atau bayi yang berusia kurang dari 5 tahun atau yang memiliki kekebalan tubuh yang turun atau yang rendah seperti penderita HIV atau seperti yang tadi dibilang komorbid. Kalau komorbid itu seperti juga yang orang sok tahu waktu COVID lalu Sama kan dengan COVID berarti. mirip-mirip seperti itu. Ini virus HMPV ini gejala-gejalanya mirip COVID lalu. Tapi untuk Manado belum ada kasus sampai saat ini. Betul. Kalau tidak salah juga Sulawesi Utara juga belum ada ya. Belum ada. Untuk pencegahannya masih sama, tetap menjaga kebersihan diri, pakai masker, cuci tangan, rajin cuci tangan, masih seperti itu untuk pencegahan. Oke, baik ya. Dan yang penting tadi juga seperti yang disampaikan oleh Pak Heri juga makanan Makanan daya dijaga tahan tubuh. supaya daya tahan tubuh tidak turun. Baik, kita terima penelpon selanjutnya di 082195835080. Forum Kaunua, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Melati di Winetin, Ibu Agustin Dumanau. Oke, Ibu Agustin. Silakan, Bu Agustin. Selamat pagi, Ibu Dokter. Selamat pagi, Bu Agustin. Cuma mau bertanya ini boleh? Iya, boleh. Silakan, Bu Agustin. Di Trongpe kampung ini, di desa ini ada ketuk tuh Ibu batuk-batuk. Ada 1 minggu sekian. Oke. Dan dia itu tuh Ibu mengeluh memang belum ada BPJS. Yang mau ditanya, dia batuk-batuk itu keluar lendir. Terus Ya. so ada campuran gitu dang. Iya. Dia ketuk mau pergi di rumah sakit rupa ragu. Karena itu memintakan BPJS. Yang mau tanya, apa boleh penyakit itu mau pipa dokter boleh nak pakai BPJS? Karena itu ibu tersebut memang sama sekali tidak ada. Baik.
Itu dok. Baik, terima kasih Ibu Meminta Agustin ya. penjelasan. Terima kasih. Selamat pagi Bu Agustin Dumanau di Winetin, berarti di daerah Minahasa Utara ya. Winetin. Iya. Iya, Oke, tahu. tadi juga lupa tanya, tapi kalau tidak salah kan hampir semua sudah ada ya, kalaupun tidak ada BPJS yang biasa itu ada KIS kalau tidak salah ya Bu yang ya. dari pemerintah. Ini mungkin sedikit meminta pencerahan juga kira-kira seperti apa yang harus diambil karena ibu ini ternyata ingin untuk berobat juga. Untuk kasus yang seperti Ibu Agustin sampaikan tadi, kalau pengalaman kami di puskesmas, pasien walaupun tidak ada BPJS tetap dilayani di puskesmas. Apalagi pasien dengan batuk, seperti tadi juga batuk berlendir, terus ibu bilang sudah ada campuran-campurannya. Silakan datang ke fasilitas kesehatan ibu, ke puskesmas. Itu akan diperiksa untuk diperiksa laboratorium, diperiksa lendirnya supaya bisa cepat didiagnosa dan cepat diobati. Biar walaupun tidak ada BPJS, setahu saya kalau di puskesmas tetap dilayani. Itu untuk di Kota Manado seperti itu. Dan pun kalau tidak ada BPJS, sekarang ada BPJS yang dikeluarkan oleh pemerintah. Iya, pemerintah yang kartu setempat KIS ya, ya. kalau di puskesmas tetap ada. Untuk Kota Manado sih biasa cuma bawa KTP tetap bisa dilayani. Oke, yang universal coverage tadi ya. Iya, tetap Dok, dilayani. Ya, kalau tidak salah juga di Minahasa Utara seperti itu bisa minta bantuan dari aparat desa gitu Iya, ya. nanti Atau dibantu. pipa pala yang terdekat kira-kira seperti apa karena memang ada juga BPJS yang namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat. Ya, kita baca dulu pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp ini, Dok, dari Lisa di kampus. Apakah yang harus dilakukan agar anak tidak terkena DBD? Ya. Kemudian yang kedua, anak saya tadi subuh terbangun dan muntah serta diikuti dengan buang air besar. Nah, badan agak hangat. Mohon info kira-kira kenapa, tapi setelah itu dia tertidur dari Olive di Samrat. Silakan, Dok. Yang tadi yang supaya tidak terkena DBD dulu nih, Dok, dari Lisa. Terima kasih untuk Lisa di kampus. Jadi supaya tidak terkena DBD, ini bukan cuma untuk anak. DBD itu juga ada di orang dewasa. Justru orang dewasa itu lebih bahaya kalau tidak ditangani. Karena kan kalau orang dewasa, kalau anak, kalau dia demam, biasa dia mau tidur, tidak beraktivitas. Jadi orang tua so tahu, oh dia lagi sakit. Tapi kalau orang dewasa, biar kalau cuma demam 37 tetap beraktivitas. Padahal sebenarnya dia sudah terkena demam berdarah. Karena ini juga, Dok ya, banyak orang yang beranggapan DBD itu biasanya cuma terkena di anak-anak. Sekarang sudah dengan orang dewasa, tapi bukan lagi untuk penyakit anak-anak. Untuk pencegahannya, anak ataupun orang dewasa itu sama. Pencegahannya dengan 3M+. Kebersihan diri, menguras, mengubur, dan menggunakan obat anti nyamuk, meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi seperti itu. Kalau orang kebersihan diri dan lingkungan itu bagus, dijamin nyamuk ndak akan berkembang biak di lingkungan kita. Karena kan penyebab demam berdarah ini dari nyamuk. Nyamuk itu suka sekali air-air yang tergenang. Jadi untuk pencegahannya seperti itu, ditambah dengan banyak minum air putih. Kalau dia mulai demam, berikan obat penurun panas. Kalaupun tidak turun dengan obat penurun panas, itu harus ke fasilitas kesehatan biar bisa ditangani lebih cepat. Ya, seperti yang disampaikan Dokter Daisy tadi, anak usah tunggu sampai 3 hari. Ya. Apalagi kalau panas terus demam terus diikuti dengan rasanya badan kang seboleh. Baik, ini juga yang tadi nih dari Olive di Samrat nih, Dok. Anaknya katanya tadi terbangun terus muntah ya, kemudian juga buang air besar, badan agak hangat, Dok. Ini mau ditanya dulu sudah berapa hari ini? Kalau baru 1 kali dia muntah, baru 1 kali dia buang air besar, kemudian konsistensi kotorannya seperti apa? Cair, mencret atau padat? Kita mesti tahu dulu dari situ biar orang bisa tahu penyebabnya itu apa. Dia muntah karena apa juga. Nggak bisa kalau cuma kasih tahu kita anak ada muntah. Mesti cari tahu dulu dia ada makan apa sebelum tidur. Makan bagaimana yang dia makan, apa yang dia konsumsi, kemudian dia panas ini sesudah dia muntah atau sebelum dia muntah dia so panas. Tapi supaya ibu yakin dan tidak ragu-ragu, cuma orang kan sekarang
kita anak sakit ini, cari di Ya. Google. Ya, diagnosisnya begitu tuh oleh diagnosis Google. sendiri. Jadi lewat Google. Jadi lebih baik saya sarankan untuk ke puskesmas atau ke dokter praktek supaya bisa didiagnosa lebih tepat. Jangan mengira-ngira. Betul. Seperti itu Ibu Olive. Karena penyebabnya juga karena beda-beda penyebabnya ya, beda-beda. Dok? Betul ya. Dan kalau misalnya tadi yang saya tertarik juga terkait DBD ke orang dewasa ini, Dok ya. Tadi dokter sampaikan kalau misalnya cuma panas 37 memang itu bukan terlalu panas untuk orang dewasa, paling cuma ada pikir doh banget sadiki. Apa yang harus dilakukan atau apa yang perlu kita waspadai ini, Dok, kalau misalnya orang dewasa kemudian terkena DBD? Untuk orang dewasa memang lebih sulit diagnosa DBD. Makanya kalau kena ke orang dewasa kadang bisa sampai parah. Karena biasanya kan orang dewasa dia mau panas minum obat turun sedikit tapi sebenarnya tidak sampai normal, tetap beraktivitas. Sementara kalau orang terkena DBD kemudian orang tetap beraktivitas justru lebih memperparah DP penyakit. Jadi yang harus dilakukan oleh kalau kita terkena DBD apalagi untuk orang dewasa itu kalau memang panas itu walaupun sudah minum obat penurun panas tapi turunnya tidak sampai normal, itu harus istirahat, kemudian datang ke fasilitas kesehatan biar bisa diperiksa. Kan sekarang untuk diagnosa awal demam berdarah kalau dia baru 1 hari demam itu bisa dengan rapid antigen, NS1 itu namanya, itu di puskesmas tersedia. Jadi silakan datang ke fasilitas kesehatan supaya bisa didiagnosa. Kemudian banyak makan makanan bergizi, minum air putih apalagi kalau demam supaya dia tidak dehidrasi, perbanyak minum air putih. Kemudian ya seperti yang saya sampaikan tadi, istirahat. Yang Paling penting itu istirahat ya. Tapi ya itu tadi berarti ini walaupun panenteng kalau misalnya orang cuma hangat-hangat sedikit cuma untuk orang hangat-hangat, dewasa. orang ini tahu oh sudah kena demam berdarah ternyata. Ya. Baik ya, kita lanjutkan lagi untuk perbincangan kita. Kalau misalnya masih ada yang ingin bergabung boleh di 082195835080, boleh Anda memberikan telepon tadi terkait juga dengan pencegahan demam berdarah tadi yang disampaikan oleh dokter Daisy itu terkait dengan lingkungan juga. Ini kan banyak juga lingkungan kalau orang misalnya satu rumah coba bersih-bersih tapi tetangga juga masih. Tetangga tidak. Ini juga jadi masalah. Atau mungkin ada di satu lingkungan ada satu rumah yang pemiliknya jarang tinggal atau mungkin nggak tinggal di situ, cuman seminggu sekali datang. Apalagi kalau di sebulan perumahan. sekali. Iya betul Dok. Nah ini apa sebenarnya yang orang mesti lakukan ini supaya tidak cuma gara-gara satu rumah atau satu tempat itu akhirnya satu daerah itu bisa. Ya karena kalau nyamuk dia nggak mau berdiam di satu rumah. Dia punya daya terbangnya itu sampai 200 meter. Jadi DP radius 200 meter ke kiri, 200 meter ke kanan, 200 meter ke belakang, ke depan. Jadi memang untuk kalau walaupun orang so bersih-bersih sementara di tetangga itu masih banyak genangan air, masih banyak sampah. Jadi tidak menutup kemungkinan nyamuk yang dari tetangga pindah terbang sampai ke rumah kita menggigit anggota keluarga kita yang bisa menyebabkan demam berdarah. Jadi pada intinya kebersihan ini harus semua, bukan 1-2 orang. Jadi alangkah baiknya kalau digerakkan di masyarakat lewat ketua-ketua lingkungan, lurah, supaya kalau orang mau bersih-bersih itu semua bersih-bersih, bukan cuma 1 atau 2 keluarga atau 1 atau 2 rumah. Tapi kalau dari puskesmas sendiri Dok ada juga datang sosialisasi juga terkait hal ini ke masyarakat. Iya, kita sering sosialisasi pas turun posyandu atau di puskesmas, memberikan sosialisasi ke masyarakat ataupun ke kepala-kepala lingkungan. Baik, ya itu juga nih. Jadi sama-sama orang bersih-bersih orang pelingkungan karena itu orang mau jaga dari demam berdarah itu tanggung jawab orang bersama. Tanggung jawab bersama. Oke ya. Kemudian juga tadi dokter juga sempat sampaikan ada tanaman-tanaman yang bisa istilahnya nyamuk binci, nyamuk berdekat. Itu tanaman-tanaman seperti apa, Dok? Kalau nggak salah ada tuh lidah buaya yang begitu. Iya. Saya juga kurang tahu, tapi ada beberapa jenis tanaman yang bisa baking sebagai obat anti nyamuk. Jadi nyamuknya akan berdekat di situ. Oke, ada anti nyamuk alami berarti ya, Dok ya. Oke, baik. Kalau masih ada mungkin kita akan menerima satu saja penelpon terakhir di 082195835080 dan selain sosialisasi ke masyarakat terkait penyakit-penyakit musim penghujan, Dok, apalagi yang dilakukan oleh puskesmas, karena memang yang saya tahu puskesmas itu bukan hanya mengobati tapi juga ada program-program pencegahannya kan, Dok?
Kalau puskesmas sih sebenarnya tugas utama itu untuk pencegahan, untuk promotif sebenarnya. Jadi kita melakukan penyuluhan ke masyarakat. Kalaupun sudah terlanjur ada kasus, kita melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mencari sumber penyakitnya itu dari mana. Dan untuk yang saat ini seperti yang sudah disampaikan tadi, yang lagi gencar-gencarnya kami sosialisasikan yaitu untuk CKG tadi, untuk cek kesehatan gratis, karena itu menjadi salah satu program dari pemerintah kita yang baru. Baik. Jadi dihimbau kepada masyarakat yang belum memanfaatkan fasilitas ini, silakan mengunjungi pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas terdekat. Oke, baik. Nah ini kalau misalnya nih dok, ada yang domisilinya di daerah puskesmas Teling Atas misalnya, tapi mereka ini adalah kalau KTP-nya, alamat KTP-nya di luar, apakah boleh melakukan pemeriksaan di puskesmas Teling Atas? Boleh sekali, Steve. Jadi kami tidak melihat dia, memang tidak akan termasuk capaiannya kita, tapi tetap kita periksa. Nggak mungkin pasien ketusuk datang untuk mau tolak, jadi tetap dilayani di puskesmas dimanapun Bapak Ibu pergi. Oke, jadi nggak usah takut-takut ya dok ya. Dan mumpung masih ada waktu, saya juga ingin tanya nih dok, ini juga ada beberapa nggak tahu ini mitos atau fakta, katanya kalau orang minum air dingin itu bisa menyebabkan flu nih dok. Ini juga banyak yang beredar di masyarakat, minum air es misalnya atau makan es krim. Itu mungkin lebih ke daya tahan tubuh sih sebenarnya, tapi memang kalau saya sendiri, kalau anak saya lagi flu, saya enggak kasih minum es atau minum yang dingin, karena kan dia bisa merangsang, ada saraf-saraf yang bisa dirangsang yang bisa menyebabkan lebih flu, lebih meler hidungnya. Jadi seperti itu. Jadi disarankan kalau dia flu lebih itu ke minum air hangat, untuk apalagi kalau dia berlendir lebih encer lendirnya untuk dikeluarkan. Minum air hangat tadi ya. Minum air hangat lebih Oke, baik. tapi penyebabnya bukan karena minum air dingin. Bukan ya? Karena itu sih sebenarnya. Itu cuma baking orang daya tahan tubuh berkurang. Oke, baik ya. Iya, masih ada satu sesi lagi nih dok ya. Kita harus jeda dulu sejenak. Setelah ini tinggal penutup ya, karena dokter juga masih ada banyak kegiatan, aktivitas di puskesmas dan lain-lain. Jadi tetap bersama kami pendengar di Forum K2. Kami akan kembali sesaat lagi. Kanal informasi dan inspirasi Terus 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya? Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
informasi dan inspirasi. Terus satu. Baik dokter, kita sudah masuk di sesi terakhir untuk Forum Kaum pagi hari ini dok. Sebelum kita tutup untuk Forum Kaum pagi ini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat biar bisa tetap sehat selama musim penghujan ini dok? Ya, terima kasih Steve. Untuk musim penghujan, waspada penyakit di musim penghujan kita pada saat ini saya menghimbau kepada masyarakat, pertama menjaga kesehatan diri dan lingkungan, berolahraga yang cukup, banyak minum air putih, makan makanan bergizi, dan jangan lupa kalau mulai merasa sakit, silakan datang ke fasilitas kesehatan supaya bisa ditangani dengan lebih baik dan lebih dini agar pengobatannya menjadi lebih singkat waktu pengobatannya. Baik ya, dan tidak sakitnya tidak berkepanjangan ya dok ya. Mudah-mudahan bisa langsung sembuh ketika diketahui penyebabnya. Dokter Daisy, terima kasih dok untuk waktunya, terima kasih untuk ilmunya, terima kasih untuk informasi-informasi yang berharga yang sudah di-share di Pro 1. Terima kasih banyak ya dokter ya. Dan pendengar, demikian untuk Forum Kauno pagi hari ini, waspada penyakit musim penghujan. Mudah-mudahan juga ada banyak yang bisa Anda dapatkan pagi ini. Kalau misalnya masih belum atau kurang banyak yang Anda dapatkan, silakan untuk mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat, termasuk juga di puskesmas ya Dokter Desi ya. Dan pendengar, saya mewakili juga penanggung jawab acara Kepala Stasiun RRI Manado Bapak Nandang Supriyadi STMM, kemudian juga produser Ibu Anita Makawimbang, dan juga pengarah acara Noviana Tairas. Mengucapkan terima kasih dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pastinya. Sampai jumpa di Forum Kaunua edisi selanjutnya dengan topik yang berbeda. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.